Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPA SMP kelas 9, bab yang pertama, sistem reproduksi manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada topik kali ini, kita akan melakukan pembahasan dengan materi menstruasi. Sahabat belajar tentunya sudah paham apa itu menstruasi, sambil dilihat dalam ilustrasi yang ada pada gambar. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovarium mereka. Kenapa saya bilang salah satu? Karena ovarium ini jumlahnya sepasang, 2 di kanan dan kiri. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Endometrium adalah dinding rahim. Pendarahan ini disebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut sebagai siklus menstruasi. Umumnya berlangsung 28 hari. Nah, coba diamati dalam video ini. Ini penampakan dari organ reproduksi perempuan sesuai dengan harinya, begitu ya. Lebih jauh kita akan bahas dalam pembahasan berikutnya. Kita secara khusus akan melakukan pembahasan terkait dengan siklus menstruasi. Baik, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan siklus menstruasi. Coba diamati di dalam gambar. Ini ada siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Kita akan lihat dari fase ke fase yang terjadi di dalam organ reproduksi perempuan. Yang pertama, pada hari pertama sampai hari kelima. Coba diingat, pada hari pertama sampai kelima, apa yang terlihat di sana? Terjadi peluruhan dinding rahim. Kita ulang lagi. Terjadi peluruhan dinding rahim. Sel telur pun dibuang. Nah, ini fase ini disebut sebagai fase menstruasi. Sel telur yang sudah dihasilkan oleh ovarium dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak terjadi fertilisasi. Tidak ada sel sperma yang datang. Oleh karena itu dibuang. Dinding rahim yang sudah dipersiapkan untuk terjadinya kehamilan, karena tidak digunakan, maka dia meluruh. Nah, peluruhan dinding rahim inilah yang disebut dengan menstruasi. Makanya ketika menstruasi terjadi pengeluaran darah. Gitu. Fase selanjutnya di hari ke-6 sampai hari ke-13. Dari hari ke-6 sampai hari ke-13, ini hormon FSH, follicle stimulating hormone, nanti akan merangsang terbentuknya sel telur baru. Nah, hormonnya namanya FSH, follicle stimulating hormone. Dia akan merangsang terbentuknya sel telur. Kemudian, hormon berikutnya yaitu estrogen akan merangsang perbaikan atau penebalan lagi dinding rahim. Nah, fase ini disebut sebagai fase folikular. Kalau dalam buku lain menyebutnya fase proliferasi atau praovulasi. Selanjutnya, pada hari ke-14 sampai hari ke-18, dengan bantuan hormon LH, luteinizing hormone, terjadilah proses yang namanya ovulasi. Fase ovulasi itu fase pematangan sel telur. Jadi sel telur yang sudah dihasilkan mengalami proses pematangan. Nah, biasanya pematangan ini terjadi pada hari ke-14 setelah proses menstruasi. Di hari ke-14 setelah menstruasi. Tapi hari ke-18 sejak menstruasi hari pertama. Nah, inilah yang disebut dengan fase ovulasi. Atau fase pematangan ya. Nah, fase ini disebut dengan masa subur. Kemungkinan besar perempuan bisa mengalami kehamilan. Ovulasi. Nah, sel telurnya kemudian di mana? Dia sudah dibawa ke oviduk atau tuba falopi, siap menunggu kehadiran dari sel sperma. Fase berikutnya, hari ke-19 sampai ke-28, itu namanya fase pasca ovulasi atau fase luteasi. Nah, fase ini dinding rahim sudah mengalami penebalan, sudah siap untuk terjadinya kehamilan dibantu oleh hormon progesteron. Nah, sel telur sudah siap menunggu kedatangan dari sel sperma.
Nah, pada fase ini atau fase praovulasi ini akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika sel sperma datang bertemu dengan sel telur atau ovulasi, fertilisasi terjadi begitu, maka akan terjadilah yang namanya kehamilan. Itu fase yang pertama, kemungkinan pertama. Namun, ketika sel telur ini tidak bertemu dengan sel sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi siklus yang namanya menstruasi atau peluruhan dinding endometrium pada perempuan. Itulah fase yang disebut dengan siklus menstruasi, kurang lebih selama 28 hari. Maka bagi seorang perempuan, mereka sering sekali menandai kalender bulanan, ya, diketahui dengan nama datang bulan. Itu terkait dengan siklus menstruasi. Untuk selanjutnya, yang kita bahas adalah fertilisasi. Tadi sudah sempat digambarkan dalam video sebelumnya. Fertilisasi itu adalah proses pembuahan bertemunya sel sperma dengan sel telur. Bertemunya sel sperma dengan sel telur. Itulah yang namanya fertilisasi. Kalau sudah bertemu, mereka akan terjadi pembelahan sel, menghasilkan zigot yang terus berkembang menjadi embrio dan menempel di dinding rahim. Di dinding rahim ini nanti akan terjadi yang namanya kehamilan. Itulah yang disebut dengan fertilisasi. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan siklus menstruasi dan fertilisasi. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.